Di sini, saya akan menjelaskan teori kepribadian psikoanalisis Carl Gustav Jung. Pertama, definisi dan struktur kepribadian. Definisi kepribadian menurut Jung, kepribadian psikis adalah sistem psikis holistik, mandiri, dan dinamis yang mencakup seluruh pengalaman psikologis baik yang disadari maupun tidak disadari, dengan tujuan utama mencapai integrasi dan keseimbangan antar komponennya. Jurnal komputer menekankan bahwa struktur ini beroperasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Struktur kepribadian yang pertama, kesadaran conscious mind. Yang pertama, ego, pusat organisasi kesadaran yang berfungsi sebagai mediator antara dunia luar dan dalam. Ego mengatur persepsi, memori eksplisit, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, orientasi psikologis. Yang ketiga, ekstroversi. Yang keempat, introversi. Yang kelima, fungsi fisiologis. Fungsi psikologis ada 4, yaitu pertama, pemikiran, analisis logis dan formulasi konsep. Yang kedua, perasaan, penilaian-nilai dan respons emosional terstruktur. Yang ketiga, persepsi indrawi, pengumpulan informasi melalui indera. Yang keempat, intuisi, penerimaan pola tersembunyi dan kemungkinan masa depan. B. Tidak sadar pribadi, personal unconscious. Yang pertama, gudang pengalaman pribadi yang hilang dari kesadaran karena terlupakan, ditekan atau tidak relevan. Kedua, kompleks, kumpulan isi psikis dengan energi sendiri yang dapat mempengaruhi perilaku tanpa disadari. Kemudian C, tidak sadar kolektif unconscious. Yang satu, lapisan tidak sadar yang diwariskan secara genetik. Kedua, archetypes, struktur dasar yang berfungsi sebagai cetakan psikologis. Yang ketiga, persona, topeng sosial untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, shadow, aspek diri yang ditolak, penting untuk integrasi kesehatan psikologis. 5, animus atau anima, aspek lawan jenis dalam diri, mendukung hubungan interpersonal. Keenam, self, pusat keseluruhan sistem psikis. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yaitu tentang 2 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 4 faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian. Yang pertama, faktor biologis dan genetik. Orientasi ekstroversi atau introversi dan dominasi yang memiliki fungsi psikologis. Tidak sadar kolektif dianggap sebagai hasil epigenetik evolusioner di mana pola psikologis menguntungkan diwariskan melalui generasi. Yang kedua, faktor pengalaman pribadi, yaitu pengalaman masa kanak-kanak ada hubungan dengan orang tua atau trauma, membentuk tidak sadar pribadi dan kapasitas ego. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Norma budaya, nilai sosial, dan agama mempengaruhi mengembangkan persona. Misalnya budaya kolektivisi mendorong persona yang menekankan kerjasama, sedangkan budaya individualis mendorong kemandirian. Yang keempat, proses individuasi, yaitu proses alami yang menjadi dorong utama perkembangan, menggerakkan individu menuju integrasi diri. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Jung menegaskan bahwa perkembangan kepribadian adalah proses lifespan atau sepanjang hidup, bukan hanya terbatas pada masa kanak-kanak. Ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, perubahan fokus energi dari pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial masa muda ke integrasi internal. Yang kedua, integrasi bertahap, yaitu tidak terjadi secara linear, melainkan melalui siklus refleksi dan transformasi. Yang ketiga, pencarian makna adalah motivasi utama berubah dari pencapaian materi menjadi pencarian makna hidup. Yang keempat, keseimbangan sebagai tujuan, yaitu mencapai keseimbangan antara komponen psikis untuk fungsi optimal. Ada perbedaan dengan teori lain, yaitu yang pertama, tidak fokus pada konflik seksual atau tahap tetap. Yang kedua, menekankan peran tidak sadar kolektif dan archetypes. Yang ketiga, menganggap masa tua sebagai tahap perkembangan produktif
bukan fase penurunan. 4. Tahap perkembangan kepribadian. Ada 4 tahap utama dengan subtahap. A. Masa kanak-kanak, lahir hingga pubertas. Subtahap 1. Fase oral, motor, lahir sampai 4 tahun. Ego belum terbentuk jelas, bergantung pada orang tua. Yang kedua, subtahap 2. Fase ego, peruntukan 4 sampai 10 tahun. Ego mulai berkembang, belajar bahasa dan keterampilan sosial. Subtahap 3. Fase identitas awal, 10 sampai pubertas, menyadari minat pribadi, membandingkan diri dengan teman sebaya, bentuk personal awal. Yang B. Tahap masa muda, pubertas hingga 35 tahun. Subtahap 1. Fase identitas eksplorasi, pubertas 22 tahun, perubahan fisik atau fisiologis signifikan. Mencari jawaban tentang identitas dan tujuan. Subtahap 2. Fase pembangunan karir dan keluarga. Umur 22 sampai 35 tahun, fokus pada kemandirian ekonomi, karir dan hubungan stabil. Yang kemudian C. Tahap masa dewasa akhir, 35 hingga 60 tahun. Subtahap 1. Fase kritis tengah, umur 35 sampai 45 tahun, merasa tidak puas dengan kesuksesan duniawi, merenungkan makna hidup. Subtahap 2. Fase integrasi awal, 45 sampai 60 tahun, fokus pada mengintegrasikan aspek diri yang ditemukan, mengubah gaya hidup ke arah hal-hal yang lebih bermakna. Dan keterampilan sosial. Fungsi psikologis mulai menunjukkan dominasi awal. Subtahap 3. Fase identitas awal, 10 sampai pubertas, menyadari minat pribadi, membandingkan diri dengan teman sebaya, bentuk personal awal. Tugas membangun ego yang kuat dan kepercayaan diri. Tantangan trauma dapat menyebabkan kompleks yang menghambat perkembangan. B. Tahap masa muda, pubertas hingga 35 tahun. Subtahap 1. Fase identitas eksplorasi, pubertas pada usia 22 tahun. Perubahan fisik, psikologis, signifikan. D. Tahap individuasi, 60 tahun hingga akhir hidup. Yang pertama, fase integrasi lengkap, 60 sampai 75 tahun. Kepribadian menjadi utuh dan harmonis, individu tenang, bijak, dan hidup sesuai nilai pribadi. Yang kedua, fase persiapan transisi, akhir, 75 tahun ke atas, fokus pada menghadapi penuaan dan kematian, dan damai sering kali beralih ke hal-hal spiritual atau mewariskan wawasan. Tugasnya menjaga integrasi dan menerima akhir hidup. Tantangannya menyesuaikan diri dan perubahan fisik dan kehilangan orang tersayang. 5. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Ciri-ciri yang menjadi tanda kepribadian yang sehat dan berkembang secara optimal. A. Ciri dinamis. Yang pertama, aliran energi psikis yang fleksibel, dapat mengalih energi antara orientasi ekstroversi, introversi, dan antara fungsi psikologis sesuai kebutuhan, misalnya mampu bersosialisasi atau ekstroversi saat dibutuhkan dan berefleksi atau introversi saat diperlukan. Yang kedua, interaksi antara komponen psikis, kesadaran, tidak sadar pribadi, dan sadar kolektif berinteraksi secara harmonis. Konten dari tidak sadar dapat muncul sebagai ide kreatif atau wawasan yang memperkaya kesadaran. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan, dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa kehidupan yang tidak terduga tanpa kehilangan integrasi diri. B. Ciri produktif. Yang pertama, ekspresi kreatif, kapasitas untuk mengubah pengalaman dan wawasan menjadi karya kreatif, solusi masalah atau kontribusi bagi masyarakat. Yang kedua, mampu menjalin hubungan yang saling menghargai karena telah mengintegrasi animus atau anima dan mampu memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, kontribusi pada masyarakat,
menggunakan wawasan dan kemampuan untuk membantu orang lain atau memperbaiki kondisi sosial berdasarkan nilai-nilai yang telah diintegrasikan. C. Ciri matang. Yang pertama, penerimaan total diri, menerima semua aspek diri, baik yang positif maupun negatif, tanpa menolak atau menyalahkan diri sendiri. Integrasi shutdown menjadi bagian penting dari tahap ini. Yang kedua, kesadaran makna hidup yang mendalam, memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup dan nilai-nilai yang menjadi landasan tindakan. Tindakan lagi bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa puas. Yang ketiga, keterangan dan kebijaksanaan, mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, melihat masalah dengan perspektif yang luas, dan memberikan panduan yang bijak kepada orang lain. Yang keempat, keseimbangan antara dunia luar dan dalam, mampu menjalankan tanggung jawab sosial sambil tetap menjaga kesehatan psikologis melalui refleksi dan integrasi internal. Baiklah, saya akan menceritakan satu contoh kasus dari teori Jung. Kita ambil nama karakternya yang bernama Andi. Andi adalah seorang profesional sukses di usia 35 tahun. Dia selalu tampak percaya diri, ramah, dan mudah bergaul di lingkungan kerja. Namun, di balik itu, dia sering merasa kosong dan kurang puas meskipun telah mencapai banyak hal. Dia jarang berbagi perasaannya yang sebenarnya kepada siapapun, bahkan keluarganya. Terkadang dia merasa tertarik pada aktivitas yang sangat menyendiri, tapi dia merasa malu karena itu bertentangan dengan citranya sebagai pria sosial. Di sini analisis yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, persona dominan. Dari deskripsi Andi menggunakan persona yang kuat, gambaran diri yang positif dan ramah di mata orang lain. Persona ini membuatnya berhasil di karir dan sosialisasi, tidak juga menyebabkan dia merasa tidak otentik. Yang kedua, inferiority kompleks atau shadow. Perasaan kosong dan tidak puasan yang dialami Andi bisa menunjukkan adanya shadow yang belum ditangani. Ada aspek-aspek dari dirinya yang diabaikan atau tidak ingin tahu, seperti kebutuhan akan kedalaman emosi atau waktu untuk introspeksi. Yang ketiga, introversion potensial, yaitu minatnya pada aktivitas menyendiri meskipun dia merasa malu, menunjukkan adanya orientasi introvert yang mungkin didominasi oleh fungsi intuitif atau sensasi. Yang keempat, proses individuasi. Untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan, Andi perlu melakukan individuasi, proses integrasi antara ego, alam bawah sadar individu, dan unconscious kolektif. Ini dapat berarti dia harus belajar menerima dan mengintegrasikan bayangannya, sisi negatif atau tersembunyi, serta mengeksplorasi dimensi interior yang diabaikan sehingga dia bisa menjadi versi dirinya yang lebih lengkap dan autentik.